analisis risiko bahaya di perkantoran dan SOP keselamatan. Di lingkungan perkantoran, keselamatan kerja sering dianggap sepele, padahal berbagai risiko tetap bisa terjadi kapan saja, mulai dari bahaya fisik, ergonomi, hingga kebakaran. Dalam video ini, kita akan membahas analisis bahaya, tingkat risikonya, dan prosedur keselamatan yang wajib diterapkan di tempat kerja. 1. Bahaya kabel berserakan. Kabel yang tidak tertata dapat menyebabkan seseorang tersandung atau jatuh. Bahaya ini memiliki risiko sedang hingga tinggi, terutama di area ramai seperti lorong atau dekat meja karyawan. SOP keselamatannya yaitu: pertama, gunakan kabel organizer atau penutup kabel untuk merapikan jalur kabel. Hindari meletakkan kabel di area yang menjadi jalur berjalan. Dan yang terakhir, periksa rutin dan rapikan kembali jika ada kabel yang lepas atau mengganggu. Yang kedua, bahaya lantai licin. Lantai yang licin akibat air tumpah, proses pembersihan, atau kebocoran AC dapat menyebabkan terpeleset. Bahaya ini termasuk risiko tinggi, karena dapat menimbulkan cedera serius pada punggung atau anggota tubuh lainnya. SOP keselamatannya yaitu: segera keringkan lantai yang basah atau terkena tumpahan. Yang kedua, pasang papan peringatan awas lantai licin selama proses pembersihan. Yang terakhir, lakukan pengecekan rutin area rawan air, seperti pantry dan dekat dispenser. Yang ketiga, bahaya perabotan dan peralatan rusak. Kursi patah, meja goyang, atau rak yang tidak stabil dapat menimbulkan cedera fisik jika digunakan. Bahaya ini memiliki risiko sedang. SOP keselamatannya yaitu: jangan gunakan peralatan atau furnitur yang sudah tampak rusak. Laporkan ke bagian fasilitas untuk segera diperbaiki atau diganti. Lakukan inspeksi rutin pada kursi kerja, rak penyimpanan, dan meja kantor. Setelah memahami bahaya tersebut, mari kita lihat bahaya lain yang juga sering terjadi di lingkungan kantor, yaitu bahaya postur kerja yang tidak ergonomis. Duduk terlalu lama atau posisi monitor yang terlalu rendah dapat menyebabkan nyeri punggung dan leher. Bahaya ini termasuk risiko sedang. SOP keselamatan yang dapat diterapkan yaitu: atur ketinggian kursi dan meja agar sesuai dengan posisi tubuh. Pastikan monitor sejajar dengan tinggi mata dan melakukan peregangan setiap 1-2 jam. Namun, ini bukan satu-satunya bahaya yang harus diwaspadai, karena bahaya listrik juga menjadi ancaman serius. Seperti bahaya stop kontak atau kabel listrik yang overload. Colokan bertumpuk dan kabel terkelupas dapat memicu korsleting. Bahaya ini memiliki risiko tinggi, bahkan bisa berujung kebakaran. SOP keselamatan yang dapat dilakukan yaitu dengan menghindari menggunakan stop kontak berlebihan, ganti kabel yang rusak atau terkelupas, dan matikan perangkat saat tidak digunakan. Tidak berhenti sampai di situ, masih ada satu bahaya besar yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu bahaya kebakaran kantor. Bahaya berikutnya adalah kebakaran di area perkantoran. Risikonya sangat serius. Kerusakan aset, cedera akibat asap, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa. SOP keselamatan yang perlu dilakukan yaitu: pastikan APAR tersedia, mudah dijangkau, dan diperiksa secara rutin. Jangan menumpuk colokan listrik secara berlebihan untuk menghindari overload. Serta ikuti jalur evakuasi saat alarm kebakaran berbunyi, dan jauhi penggunaan lift. Yang terakhir, pasang fire sprinkler di setiap ruangan kantor. Selain itu, ada juga bahaya yang sering tidak terlihat namun sangat memengaruhi kenyamanan bekerja. Pencahayaan yang kurang dapat membuat mata cepat lelah, mengurangi fokus, memicu sakit kepala, dan meningkatkan risiko kesalahan kerja. Bahaya ini termasuk berisiko sedang. SOP keselamatan yang dapat diterapkan yaitu: pastikan area kerja memiliki penerangan yang cukup dan merata. Gunakan lampu meja tambahan jika cahaya utama tidak mencukupi. Hindari bekerja di ruangan yang terlalu gelap atau memiliki bayangan kuat. Dan atur posisi layar agar tidak terkena pantulan cahaya langsung. Setiap bahaya, sekecil apapun, membutuhkan SOP keselamatan yang tepat. Dengan memahami risikonya dan menerapkan langkah pencegahan yang benar, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua.